رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya di kesempatan malam hari ini. Allah berikan umur panjang kepada kita, Allah berikan kenikmatan yang besar kepada kita. Semoga kita mampu melaksanakan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini untuk bisa mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islam yang Allah muliakan, sampai hari ini Allah masih memberikan kenikmatan yang besar kepada kita, yaitu berupa kenikmatan kita berada di hari-hari dari bulan Ramadan. Karena mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan adalah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung, maka hendaknya kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin dari bulan Ramadan yang ada ini. Sehingga nantinya ketika kita selesai dari mendapatkan bulan Ramadan, kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, kita harus bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Termasuk kita harus menjaga dengan maksimal terhadap puasa yang kita lakukan. Karena banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Maka dari itu semua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus ingat dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bihi, dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh terhadap usaha kita dalam meninggalkan makan, dalam meninggalkan minum.
Allah tidak butuh terhadap puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini hendaknya kita bisa mengambil satu pelajaran yang sangat besar, bahwa di bulan Ramadan ini hendaknya kemaksiatan, dosa-dosa yang biasa mungkin dilakukan di bulan-bulan sebelum Ramadan, maka dihentikan dari sekarang. Kalau kita tidak menghentikan dari kemaksiatan kepada Allah, baik itu dari perkataan kita maupun dari perbuatan anggota tubuh kita, maka puasa kita ini tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak mendapatkan pahala dari puasa, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya sebagian salafus saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ahwanus siyami tarkut ta'ami wasyarabi. Puasa yang paling ringan, ya, puasa yang paling ringan adalah dengan meninggalkan makanan dan minuman. Artinya orang yang puasanya hanya bisa meninggalkan makan, hanya bisa meninggalkan minum, itu puasanya derajatnya masih puasa yang rendah. Kemudian sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, wa idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal maharimi wa adza 'anil jar, atau wa adzal jari. Kalau kamu berpuasa, maka hendaknya puasa juga telinga kalian, pendengaran kalian, puasa juga mata kalian, puasa juga mulut kalian dari mengatakan perkataan yang dusta dan melakukan kemaksiatan, dan hendaknya kalian juga meninggalkan dari menyakiti tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk menjadikan puasa kita ini puasa yang betul-betul baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus meninggalkan makan, kita meninggalkan minum, meninggalkan istri, dalam artian melakukan hubungan suami istri. Tidak cuma itu, kita harus berpuasakan juga seluruh anggota tubuh kita ini dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itunya nanti menjadikan puasa kita ini menjadi puasa terbaik yang kita kerjakan, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ingat bersama bahwa sesungguhnya dosa atau kemaksiatan itu akan menjadi penghambat dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita lakukan akan menjadi penghambat dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, wahai sahabat ibnu Mas'ud, qila li ibni Mas'udin ma nastati'u qiyamal lail. Wahai sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, kenapa kok kami itu nggak bisa qiyamul lail? Berat sekali untuk qiyamul lail. Bangun malam itu kok berat sekali. Kenapa wahai sahabat Abdullah ibnu Mas'ud? Padahal alarm sudah dipasang yang dari jam dinding, jam meja, jam tangan, jam HP, sampai seluruh jam kita pasang alarm, tapi ternyata tidak bisa menjadikan kita bangun di malam hari untuk mengerjakan qiyamul lail. Kenapa? Maka sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, aq'adatkum dzunubakum. Itu semua disebabkan karena dosa kalian telah menghalangi kalian dari melakukan qiyamul lail. Wa qila lil Hasan al-Basri, dan dikatakan juga kepada tabi'in Hasan al-Basri, a'jazna 'anil qiyamil lail. Kami itu lemah sekali, ya, lemah sekali untuk bisa bangun di malam hari. Maka kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan,
qayyadatkum khatayakum. Itu semua disebabkan karena dosa-dosa kalian, kemaksiatan-kemaksiatan kalian telah membelenggu kalian dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian salaf mengatakan, ya, aznabtu dzamban faharamtu ala qiyamil lail. Aku melakukan satu dosa, kemudian dengan dosa itu aku dihalangi oleh Allah dari melakukan qiyamul lail selama 6 bulan lamanya, hanya disebabkan karena satu dosa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, itu semua akan menjadi penghambat dari ketaatan kita kepada Allah. Makanya ketika kita merasakan kita kok mau baca Al-Quran kok berat sekali, itu kenapa? Ketika kita mendengar seruan azan untuk melangkahkan kaki menuju masjid, kita kok terasa berat sekali, seolah-olah beban kaki kita itu satu kaki bisa 1 kintal. Jadi untuk mengangkat kaki itu sangat berat sekali. Kenapa? Itu semua karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan yang mulia ini Allah berikan kesempatan besar kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja di hari-hari biasa beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullahi fi yaumi aktsaru min mi'ati marrah atau kama qala. Demi Allah, aku memohon ampun, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia suci yang dosanya diampuni, yang akan datang, yang telah berlalu semuanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi beliau beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Kita orang yang penuh dengan dosa, kita orang yang penuh dengan kesalahan-kesalahan, yang penuh dengan kemaksiatan ini, lebih layak untuk kita beristighfar kepada Allah, lebih layak untuk kita bertaubat kepada Allah lebih banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan ketaatan kita kepada Allah. Untuk membaca Al-Qur'an, Allah mudahkan kita membaca Al-Qur'an. Untuk qiyamul lail, Allah mudahkan kita untuk qiyamul lail. Untuk bersedekah, Allah mudahkan kita untuk bersedekah. Untuk berbuat baik kepada tetangga, Allah mudahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ketika kemaksiatan-kemaksiatan atau dosa-dosa itu telah kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kultum singkat kali ini. Semoga Ramadan kita ini menjadi Ramadan terbaik yang ada pada kita, sehingga ketika kita memaksimalkan bulan Ramadan ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.